pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suatu topik, yaitu tentang limit. Oke, ini sebenarnya topik pengantar untuk nanti kita masuk ke diferensial. Mungkin limit dan kesinambungan fungsi ya. Jadi, ini misalnya limit fungsi X sama dengan L, di mana X itu mendekati A. Biasanya simbolnya seperti ini. Nah, tapi kita perlu ketahui bahwa limit itu menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Jadi kalau kita punya notasi seperti ini, maaf bukan notasi, kita punya model matematik seperti ini, fungsinya seperti ini, berarti ini tuh mau bicara bahwa ketika fx, di mana x itu mendekati A, bukan x sama dengan A ya, berarti nilainya akan menjadi seperti L. Sehingga kita bisa bilang bahwa limit fx, x mendekati A, sama dengan L, itu tidak sama dengan FA sama dengan L. Seperti itu. Ya, itu tidak sama dengan FA sama dengan L. Ya. Sekalipun memang benar nilai A-nya akan kita masukin ke X dan dapat nilainya L. Tapi bicara tentang X mendekati A, itu dia ditafsirkannya dari dua sisi. Di mana X itu mendekati A yang negatif, dan X mendekati A yang positif, seperti itu. Oke. Saya akan coba satu contoh soal dulu, biar lebih mudah. Misalnya kita punya fungsi 1 min 2x kuadrat. Nah, sekarang kita mau cari limit fx, di mana x itu mendekati 2. Oke. Berarti kita akan masukin nilainya menjadi 1 dikurang 2 kali 2 kuadrat. Maka kita akan dapat hasilnya minus 7. Nah, sebenarnya ada yang mengajarkan pendekatannya, jadi kita bisa cari nih nilai 2 itu ke bawah terus, lalu 2 ke atas terus. Nah, tapi saya menggunakan pendekatan yang berbeda ya, jadi ketika dikatakan X mendekati 2, itu berarti berbeda dengan X sama dengan 2. Seperti itu. Ya. Saya mau pakai suatu pendekatan seperti ini. Ketika dikatakan X mendekati 2, maka saya akan gunakan apa itu nilai dari angka 2. Teman-teman tahu 2 itu bisa merupakan hasil dari bilangan yang bukan 2, tapi merupakan pembulatan yang menuju 2. Contohnya seperti bilangan, ya, saya bikin X2 yang kurang dari 2, itu contohnya bilangan 1,50, seperti itu. Sedangkan X yang 2 plus, itu adalah 2,49. Dengan catatan, ini dibulatkan menjadi tanpa angka koma. Ya, jadi kita hanya membulatkan suatu angka menjadi bilangan bulat. Maka nilai-nilai dari X mendekati 2 dari sisi negatif itu adalah 1,50, X2 positif itu adalah 2,49, seperti itu. Oke. Jadi yang disebut dengan angka 2. Jadi sebenarnya ada salah satu kegunaan limit di bocorannya adalah kita mempelajari nilai yang mendekati gitu. Ya. Jadi X mendekati 2 itu bukan berarti sama dengan 2. Nah, di sini saya pakai pendekatan di mana 2 kurang itu misalnya 1,50, lalu 2 plus itu adalah 2,49. Nah, di sini misalnya saya dapat limit fx, x mendekati 2, itu sama dengan min 7. Nah, sekarang saya mau coba pakai pendekatan paling bawah dan paling atas. Jadi misalnya saya masukin aja fx itu menjadi 2 minus, atau misalnya 1,50. Berarti saya akan dapat hasilnya adalah 1 dikurang 2 kali 1,50 kuadrat. Seperti itu. Maka saya akan dapatkan hasilnya itu adalah min 3,5. Oke. Sedangkan ketika saya masukin 2,49, itu hasilnya adalah 1. Oke. Hasilnya adalah 1 dikurang 2 kali 2,49 kuadrat. Hasilnya adalah min 11,4002. Seperti itu. Sehingga kalau saya mau mencari tengahnya ya, berarti ini plus ini bagi 2 ya. Berarti fx
ketika 1,5 ditambah fx ketika 2,49 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah min 3,5 ditambah min 11,4002 dibagi 2 itu sama dengan min 7,4501 atau kalau kita bulatkan menjadi bilangan bulat itu adalah minus 7. Hati-hati, min 7,45 kalau kita bulatin jadi satu desimal jadi min 7,5, tapi kalau dibulatkan jadi bilangan bulat, ingat ini 4 ya, berarti min 7, seperti itu. Terbukti ya. Jadi bahwa limit fx mendekati 2 itu sama dengan minus 7. Seperti itu. Ini kita bisa pakai metode lain, misalnya kita bikin pecahannya nggak cuma 1,5 sama 249. Seperti itu. Kita bisa bikin angka di bawah 1,5 dan di atas 249. Tapi saya coba pendekatan di mana kemungkinan angka 2 itu batas bawahnya 1,50 atau 1,50000 sekian, dan batas atasnya adalah 2,49999 sekian, seperti itu. Oke. Lalu saya pakai metode bagi 2. Jadi seperti itulah konsep limit. Nah, sebenarnya kegunaan mempelajari limit adalah, jadi sebelum kita masuk ke konsep limit, sebelum saya menjelaskan itu, intinya limit itu ketika dibilang limit X mendekati A, maka tadi terdiri dari dua analisis, yaitu analisis sisi kiri dan sisi kanan. Ya, misalnya tadi A minus itu sisi kiri, A plus itu sisi kanan ya. Jadi kalau tadi X mendekati A, di mana A-nya itu adalah angka 2 gitu, berarti A minus itu adalah di bawah 2. Intinya mas seperti itu. Kalau A plus berarti di atas 2. Ya, itu disebut dengan sisi kanan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengapa kita perlu mempelajari limit, karena nanti ada konsep di mana suatu bilangan itu misalnya hasilnya adalah 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Nah, teman-teman mungkin udah pernah, jadi kalau kita misalnya punya garis bilangan gitu ya, anggap misalnya ini 0, ini minus tahingga, ini tahingga. Oke, pertanyaannya adalah seperti ini. Teman-teman pernah nggak berpikir, apa yang dimaksud dengan angka 0 dan apa itu tahingga? Atau tak terdefinisikan ya. Lebih bagus kita nyebutnya tidak terdefinisikan, bukan tak tahingga. Kira-kira kenapa nih? Pernah nggak teman-teman merefleksikan angka 0 itu apa sih? Dan angka tak terdefinisikan itu apa sih? Ya, ketika kita nyebut sesuatu itu 0, apakah dia benar-benar tidak ada? Ini perlu kita renungkan ya. Apakah dia benar-benar tidak ada? Ya, misalnya kita katakan zero poverty. Apakah benar-benar tidak ada kemiskinan atau mungkin kemiskinan itu sangat kecil, mendekati 0 seperti itu. Dan angka, kalau kita mau bikin pakai pendekatan tadi, kita tahu bahwa 0 tuh batas itu terdiri dari min 0,49 sampai dari 0,49. Ya, ini kalau kita buletin jadi tanpa angka di belakang koma, hasilnya menjadi 0. Seperti itu. Jadi kita perlu merenungkan angka 0 tuh bukan berarti menunjukkan ketiadaan. Mungkin dia sangat kecil atau bisa diabaikan seperti itu. Ya kalau mungkin kalau teman-teman masih ingat, kalau yang IPA ya, konsep pemuaian aku juga lupa. Pokoknya ada perhitungan di mana dia itu ditambah dengan apa gitu ya. Tapi yang penambahannya itu hasilnya tuh kali 10 pangkat min 7 misalnya. Sedangkan bilangan yang mau ditambah itu adalah 10 pangkat min 3. Sehingga yang 10 pangkat min 7 itu kita abaikan. Nah itu pada dasarnya kita membuat hal yang kita abaikan itu menjadi 0. Atau tidak berarti. Ya, jadi ketika saya mengatakan tidak berarti, bukan berarti tidak ada artinya, tapi mungkin artinya ya sangat kecil gitu. Jadi kita katakan tidak berarti. Seperti itu. Oke? Kayak misalnya teman-teman melakukan sesuatu gitu, dikatakan tidak berarti, bukan berarti nggak ada artinya, mungkin hampir tidak ada dampaknya sama sekali. Pasti apa yang kita lakukan sekecil apapun itu pasti ada dampaknya, tapi pertanyaannya apakah dampaknya itu berarti atau enggak gitu. Ketika dikatakan tidak berarti, itu bisa jadi sangat kecil dampaknya gitu. Sampai itu bisa diabaikan gitu. Nah, pastikan kita jadi orang-orang yang berarti, bukan yang tidak berarti. Nah, ketika saya mengatakan tidak ternilai atau tak terdefinisikan, ya, apakah dia benar-benar tidak dapat dihitung atau dia tuh tidak terbatas? Contohnya konsep alam semesta ya.
kita tahu bahwa di alam semesta itu ada banyak bintang-bintang, ada banyak planet, ada banyak galaksi yang jumlahnya terus bertambah seiring dengan kemajuan dunia riset seperti itu. Ya, semakin semakin maju dunia riset, dia semakin bisa mengidentifikasi misalnya ada berapa sih planet di galaksi Bima Sakti, galaksi lain dan galaksi Andromeda dan lain sebagainya gitu. Nah, kita bisa bilang bahwa jumlah bintang-bintang di langit itu tidak terdefinisikan atau tidak terhingga. Kita juga bisa bilang bahwa alam semesta itu tidak terbatas. Nah, pertanyaannya apakah alam semesta tidak terbatas? Kalau mungkin teman-teman orang beragama kita tahu bahwa alam semesta itu terbatas, ya. Kita tahu alam semesta itu pasti ada batasnya. Tapi batasnya sampai mana ya kita nggak tahu. Ya, kita hanya bisa manusia hanya bisa mengobserv sampai segitu aja. Nanti penelitiannya makin maju, mungkin kita bisa akan lebih tahu lagi alam semesta itu berapa diameternya itu berapa tahun cahaya sih gitu. Ya. Tapi pasti kita yakin bahwa alam semesta itu terbatas gitu. Nah, tapi kan kita nggak bisa hitung secara apa namanya secara pasti. Makanya kita bisa bilang tidak terdefinisikan. Sama aja seperti orang misalnya ada orang yang menolong kita gitu berbuat baik lalu kita bilang ini perbuatannya tidak ternilai. Sebenarnya sih ternilai perbuatannya, pasti ada nilainya. Tapi mungkin sangat begitu besar sehingga kita tuh nggak bisa hitung lagi gitu. Nah itu bisa, itu salah satu interpretasi dari bilangan Tahingga. Atau di konsep perhitungan itu seperti pasir ya. Tadi mungkin pembicaraan kita terlalu berat ya. Misalnya pasir ya, jumlah pasir di pantai. Pertanyaannya, kita pernah nggak ngitung jumlah pasir di pantai? Saya rasa hampir nggak pernah gitu. Atau jumlah jumlah butir beras. Pernah nggak kita ngitungin berapa sih butir beras yang kita masukin ke rice cooker sebelum kita masak nasi? Mungkin nggak pernah. Kalau kita ditanya berapa sih jumlah butir yang kamu masukin, kamu mungkin bisa bilang tidak terhingga. Tapi pertanyaannya apakah terbatas? Ya pasti terbatas. Gitu. Nah, tapi kita nggak ngitung gitu jumlah pasir di pantai sama jumlah butir beras. Nah, itu kenapa kita mempelajari limit. Karena misalnya ada konsep perbandingan tahingga banding tahingga. Nah, kita tahu bahwa tahingga di sini sama tahingga di bawah atau tidak terdefinisikan di sini, di atas sama di bawah, itu pasti berbeda. Bisa jadi ini mau bicara tentang rasio perbandingan pasir di pantai A dan pantai B. Ya kita nggak bisa ngitung banyaknya pasir di pantai A dan banyaknya pasir di pantai B, tapi kita mungkin bisa mencoba mengetahui bahwa misalnya pantai A itu luasnya dua kalinya pantai B. Berarti kan rasionya dua kali 2:1. Nah, berarti tidak terdefinisikan dibagi tidak terdefinisikan sama dengan 2. Atau kalau kita balik jadi 1/2. Nah, itu hanya bisa diselesaikan kalau kita menggunakan konsep limit. Kita itu ingin, pada dasarnya kita ingin memecah konsep yang tidak tentu ini. Sama, 0/0 itu bukan berarti sama-sama 0, bisa jadi itu 0/0 itu adalah misalnya 0,3 dibagi 0,1. Nah, ini kan kalau kita buletin ke tanpa apa tanpa koma di belakang angka atau jadi bilangan bulat kan ini jadi 0 kan, 0/0. Padahal kita tahu misalnya kita bisa bandingkan bahwa ini ternyata 3:1. Nah, itulah tujuan kita mempelajari limit. Kita ingin memecah memecah yang tak tentu ini gitu. Tapi konsepnya ya dari yang tadi itu. Limit itu intinya mendekati suatu nilai. Seperti itu. Oke. Okay? Jadi pada pembelajaran limit kali ini kita akan lebih fokus memecahkan suatu solusi 0/0 dan tahingga per tahingga. Dan yang insight yang teman-teman dapatkan sekarang adalah teman-teman tahu bahwa 0 itu bukan berarti semata-mata tidak ada. Atau misalnya kita bisa bilang ukuran virus corona itu 0 cm. Ya jelas 0 cm karena dia mungkin ukurannya dalam nanometer gitu. Nanometer tuh sekitar 10 pangkat min sekian. Dimana kalau kita bikin sentimeter jadi 0,000 sekian. Ya jelas aja kalau kita buletin bisa dibilang 0 cm. Tapi bukan berarti virus corona itu atau virus COVID-19 itu tidak ada. Ya, dia ada tapi sangat mikroskopis atau bisa kita abaikan kalau perhitungannya dalam sentimeter. Seperti itu. Sama, yang tidak terdefinisikan tuh bukan berarti tidak terbatas. Semua itu ada batasnya gitu. Yang kita percaya tidak terbatas tuh ya Tuhan gitu. Oke. Okay? Jadi itu konsep limit dan sekarang kita akan mempelajari aturan 0/0 dan tahingga per tahingga. Kita mulai dari contoh soal yang 0/0 dulu ya. Oke. Bentuk
tentu 0 per 0 seperti itu. Nah, ini udah pernah ya dipelajari waktu SMA nih. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya, limit X mendekati 5, di mana hasilnya adalah X kuadrat minus 25 dibagi X min 5. Seperti ini. Oke. Waktu SMA diajarinnya gimana? Pasti diajarinnya kan kita harus ngubah ya. Jadi kita bikin jadi pemfaktoran gitu. Jadi hasilnya adalah, ini kan kalau kita masukin 5 ini 0. Yang bawah juga 0. Tapi waktu SMA tuh diajarin jadi dibikin dipecah ya. Jadi X min 5, X plus 5, X min 5. Seperti itu kan. Sehingga ini bisa kita coret. Lalu kita masukinlah X plus 5. Itu jadi 5 plus 5. Atau sama dengan 10. Nah, sekarang aku nggak tahu mungkin di SMA-nya juga ada yang diajarkan metode yang lebih cepat, yaitu dengan cara kita melakukan turunan. Tapi turunan, kalau dia kan bentuknya U per V, tapi dia nggak pakai aturan pembagian. Dia pakai aturan yang satu-satu, jadi U aksen per V aksen. Jadi sisi atas diturunin, sisi kanan diturunin, seperti itu. Maka bentuknya akan menjadi yang atas kita turunin jadi apa? Nah, teman-teman harus kuasai aturan turunan ya. Jadi ini turunin jadi 2X, yang bawah turunan jadi 1. Hasilnya adalah 2 kali 5, sama dengan 10. Seperti itu. Jadi sama ya, hasilnya sama-sama 10. Disarankan untuk pakai ini ya, pakai yang ini karena lebih mudah. Seperti itu. Nah, ingat konsep limit itu kan dia ingin memecah yang bentuk tak tentu menjadi tentu. Maka turunan pertama gitu, kan tadi kasusnya adalah turunan pertama itu bisa kita bisa kita ketahui gitu ya, maksudnya setelah diturunin sekali-sekali itu langsung dapat hasilnya. Nah, bagaimana kalau ada kasus di mana soalnya itu kita udah turunin nih, jadi U per V jadi U aksen per V aksen. Nah, bagaimana kalau sudah U aksen per V aksen tapi hasilnya masih 0 per 0, maka kita harus menurunkan lagi ya. Jadi in case dia itu jadi misalnya U per V itu sama dengan 0, maka kita bikin jadi U aksen per V aksen. Nah, bagaimana kalau seandainya U aksen per V aksen itu masih 0 per 0? Maka kita harus turunin lagi jadi U double aksen per V double aksen, atau turunan pertama dari ini. Sampai U pangkat N aksen dan V N aksen. Sampai dia hasilnya tidak sama dengan 0 per 0. Jadi terserah mau turunan kedua, ketiga, keempat, yang penting hasilnya nggak boleh 0 per 0. Tapi kalau misalnya turunan sekali udah nggak 0 per 0, ya nggak perlu diturunin lagi. Ya, ketika dia hasilnya udah nggak 0 per 0, maka itulah nilai dari limitnya. Seperti itu. Ya, itu cara mengerjakan untuk yang bentuk tak tentu 0 per 0. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk bentuk tak hingga. Ya. Jadi kalau untuk bentuk tak hingga, itu caranya adalah itu berarti dengan membagi suatu pangkat yang paling tinggi. Ya, misalnya ini ada dua pendekatan ya. Biasanya itu ada 3 kemungkinan. Misalnya A per B gitu. Misalnya ini FA Fx sama Gx. Misalnya seperti itu. Di sini misalnya kasusnya misalnya untuk Fx itu pangkatnya mana ya nulis? Misalnya nggak usah Fx per Gx deh. Misalnya saya bikin A per B. Nah, kasusnya itu adalah misalnya kasus pertama itu X pangkat N di A itu lebih besar daripada di B. Maka hasilnya itu adalah, berarti logikanya kalau X pangkat N di A lebih besar dari B, maka kita ini nanti akan kita coba ya, hasilnya itu adalah tak hingga.
Oke, kasus 2, X pangkat N di B itu lebih besar daripada di A. Maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Ya, nanti kita akan coba. Tahingga itu dapatnya dari sesuatu, misalnya dapatnya dari N per 0, jadi dari 0 per N. Nah, sekarang kasus 3. Ya, saya bikin lebih gampang aja nih. Misalnya tahingga itu adalah N1 dibagi N2, di mana N2 itu sama dengan 0, dan N1 itu tidak sama dengan 0. Jadi perbandingan ininya ya, parameter atau koefisien. Kalau ini hasilnya N1 per N2, di mana N1 sama dengan 0. Ya, N1 sama dengan 0, N2-nya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kasus 3, X pangkat N di A itu sama dengan X pangkat N di B. Sehingga nilainya adalah N1 dibagi N2. Itu hasilnya bilangan berapapun ya. Yang jelas dia tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tahingga. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba aja contoh soalnya. Untuk kasus pertama ya, misalnya kasus pertama itu X di atas lebih besar ya, misalnya 3X. Nih, kita coba contoh kasus pertama. Misalnya 3X pangkat 6 plus 7X pangkat 3 dibagi 4X pangkat 5 ditambah X kuadrat, di mana limit itu X mendekati tahingga. Maka kita kan harus mengkalikan dengan pangkat tertinggi. Ya, jadi kita harus ngabisin X-nya. Cara ngabisin X-nya adalah kita kaliin 1/X pangkat 6 kali 1/X pangkat 6. Hasilnya adalah 3 plus, 7X pangkat 3 per 1X pangkat 6 itu hasilnya adalah 7 per X pangkat 3. Nah, kenapa bisa diabaikan? Karena kita dapat aturan bahwa suatu bilangan jika dibagi tahingga itu hasilnya adalah diasumsikan jadi 0. Seperti itu. Nah, yang bawahnya itu jadi 4 per X, kan X pangkat 5 per X pangkat 6, ditambah 1 per X pangkat 4. Pokoknya nilainya, pokoknya selain dari ini pasti nanti per X sekian gitu. Dan ini bisa kita bilang nilainya itu 0. Ya, karena dia segala sesuatu yang dibagi tahingga itu mendekati 0 atau dianggap 0. Berarti dapatlah hasilnya adalah 3 per 0 atau tak hingga. Ya, jadi terbukti bahwa hasilnya adalah N1 per N2, di mana N2-nya yang sama dengan 0, N1-nya tidak sama dengan 0. Maka hasilnya adalah tak hingga, seperti itu. Sekarang kita coba contoh kasus kedua. Ya. Contoh kasus kedua, misalnya kita pakai soal nomor 1, tapi kita balik aja ya. Kita balik ini yang di atas. Limit X mendekati tahingga itu 4X pangkat 5 plus X kuadrat dibagi dengan 3X pangkat 6 plus 7X pangkat 3. Kan ini dikali dengan 1/X pangkat 6 gitu ya. Yang bawah juga 1/X pangkat 6. Maka ini hasilnya jadi 4 per X ditambah 1 per X pangkat 4 dibagi 3 plus 7 per X pangkat 3. Sama, ini juga kita asumsikan jadi 0. Ini tuh jadi 0, ini juga jadi 0. Maka hasilnya adalah 0 per 3 plus 0. Ya, tadi kita bilang kasus 2 tuh N1 per N2, di mana N1-nya sama dengan 0, N2-nya tidak sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 0. Gitu. Kan 0 dibagi berapapun itu hasilnya pasti sama dengan 0, seperti itu. Kecuali dia 0 per 0, ya, itu bentuk tak tentu. Ya. Jadi seperti itulah ya. Nah, sekarang
Sekarang kita coba contoh kasus di mana X pangkat N di A sama X pangkat N di B itu sama, maka hasilnya adalah N1 per N2 itu sendiri. Jadi, rasio dari koefisien dari persamaan pangkat tertinggi. Dan nilainya tidak akan sama dengan 0 dan tidak sama dengan tahingga. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Kasus 3, limit X mendekati tahingga itu adalah 6X pangkat 3 plus X kuadrat plus 9 dibagi dengan 2X pangkat 3 plus 5X kuadrat dikurang 4. Maka langkah melakukannya adalah kita mengkalikan yang atas dengan 1 per X pangkat 3, yang bawah dikalikan dengan 1 per X pangkat 3. Hasilnya berarti jadi 6 plus 1 per X plus 9 per X pangkat 3. Yang bawah jadi 2 plus 5 per X dikurang 4 per X pangkat 3. Berarti yang ini kita bisa bikin nilainya jadi 0. Ya kan? Ini hasilnya 0. Berarti hasilnya adalah 6 per 2 atau sama dengan 3. Berarti kita bisa mendapatkan kesimpulan kalau dia pangkatnya sama, kita cukup lihat rasionya aja nih. Rasio dari bilangan yang pangkatnya tertinggi. Rasio koefisiennya aja. Maka itu adalah jawaban dari nilai limitnya. Seperti itu. Ya. Jadi untuk limit sepertinya tidak susah ya. Yang penting sebenarnya limit tuh hanya dibutuhkan ininya aja sih. Konsepnya aja. Seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk ke konsep kesinambungan dulu ya. Jadi kita akan belajar kesinambungan. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk suatu fungsi itu dikatakan sinambung. Jadi bisa aja dengan fungsi matematis yang sama, itu tergantung nilai X-nya. Ada saatnya nilai X itu membuat fungsinya sinambung, dan ada saatnya nilai X-nya itu membuat asinambung. Jadi tergantung dari nilai-nilai X-nya seperti itu. Misalnya, ini syaratnya dulu saya kasih tahu ya. Dikatakan sinambung ketika FA itu terdefinisi. Oke, jadi nilai dari fungsi A, ya, jadi ketika Fx itu X sama dengan A, maka FA itu terdefinisi. Lalu, limit Fx, di mana X mendekati A, itu juga harus terdefinisi. Ya, jadi nggak 0 per 0 atau bukan nilai tahingga gitu ya. Terus yang ketiga adalah nilai dari suatu limitnya itu sama dengan seperti sama ya. Jadi limit fx x mendekati a itu sama dengan f a, seperti itu. Itu dikatakan suatu fungsi sinambung. Dikatakan asinambung ketika dia misalnya nilainya adalah positif tahingga atau negatif tahingga, seperti itu. Nah, langsung aja ke contoh soal. Misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 9 per x min 3 kuadrat. Ya, kita tahu bahwa ini nilainya bisa positif tahingga ya. Ketika 9 per 0 gitu kan. Berarti 9 per 0 hanya terjadi ketika nilai X itu mendekati 3 atau sama dengan 3, seperti itu. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan kesimpulan kalau X sama dengan 3, itu Fx adalah 9 per 0 atau tahingga. Seperti itu. Atau kalau kita gambarkan kurvanya, itu kurang lebih seperti ini. Ketika fx itu 9 per x min 3 kuadrat, maka kita bisa nyimpulin nilai x-nya ketika di bawah 3 itu seperti ini, kurvanya kurang lebih. Sedangkan ketika x-nya lebih dari 3, itu seperti ini. Oke. Jadi ini, jadi kurvanya kayak terputus. Kenapa terputus? Karena pada saat x sama dengan 3, dia tahingga gitu.
Maka kita bisa bilang bahwa persamaan ini asinambung saat, jadi kita bisa bilang fungsi dari, ketika kita punya fungsi itu 9 per X min 3 kuadrat, maka ketika X tidak sama dengan 3, itu dia sifatnya sinambung. Tapi ketika X sama dengan 3, dia asinambung. Kenapa disebut asinambung? Karena saat X sama dengan 3, nilai fungsinya adalah tak hingga, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba contoh kasus lain seperti itu. Ya, kita akan coba. Jadi intinya suatu fungsi ketika dia nilainya tidak tak tentu, misalnya tak hingga atau 0 per 0, itu disebut asinambung. Nah, ini ada contoh lain, misalnya suatu fungsi itu adalah 3 per X. Berarti ini udah jelas dia asinambung ketika X sama dengan 0. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman coba gambarkan, misalnya kita simulasikan X-nya itu dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Maka nanti dapat ini hasilnya itu min 1, min 1,5, min 3. Nah, di sini tak hingga 3, 1,5, 1. Ini hasilnya tak hingga. Nanti kalau teman-teman coba gambar kurvanya, itu nanti hasilnya seperti ini. Ini minus, ini plus. Nanti bentuk kurvanya begini sama begini. Nah, jadi kurvanya terpisah ya. Jadi fx 3 per x itu kurvanya terpisah. Nah, di sini pada saat ini nilainya tak hingga. Makanya kita bisa bilang saat x sama dengan 0, dia itu asinambung. Seperti itu. Jadi itu aja untuk penjelasan sinambung, asinambung. Intinya asinambung itu terjadi ketika nilai saat x-nya sekian gitu, fx-nya tak hingga atau tak tentu, misalnya 0 per 0. Nah, sekarang kita akan bicara penerapan ekonominya. Ya. Misalnya, ya ini penerapan ekonomi dari asinambung sama sinambung. Penerapan ekonomi. Misalnya, pemerintah menetapkan sistem pajak pendapatan progresif dengan ketentuan sebagai berikut. Misalnya, ketika pendapatannya itu di bawah 2 juta, maka pajaknya itu 10% atas pendapatan. Ketika pajaknya itu berada di kisaran 2 juta sampai 5 juta, maka pajaknya itu adalah 15% dari pendapatan. Ketika pendapatannya melebihi 5 juta, maka pajaknya adalah 25% dari pendapatan. Maka dari di sini kita bisa bikin nilai T itu adalah 3 macam, yaitu 10% Y atau 0,1 Y, 15% Y itu adalah 0,15 Y, 25% Y itu adalah 0,25 Y. Ini syaratnya adalah Y di bawah 2 juta. Nah, kita tahu bahwa 2 juta itu, pendapatan itu nggak mungkin negatif ya, pendapatan pasti positif. Berarti nilainya ini adalah ketika Y itu 0 sampai 2, seperti itu. Sedangkan yang ini itu adalah 2 sampai 5. Ya, ini 2 sampai 5 masuk ya, kan 2 sampai 5 juta. Jadi kita pakai kurang sama dengan. Sedangkan yang ini Y di atas 5, seperti itu. Maka kalau teman-teman bikin gambarnya gitu, misalnya teman-teman coba, maka teman-teman akan dapat misalnya kurang lebih kurvanya patah-patah gini. Ya. Ini dari 0 ke 2, ini dari 2 ke 5. Atau kita bisa bikin missing value-nya itu adalah saat X-nya 1,99 gitu, dan saat Y-nya sama dengan 1,99 sama Y sama dengan 5. Kenapa saya bilang missing value-nya saat Y sama dengan 1,99? Karena kita tahu bahwa
Kalau 2 itu masuk 0,15Y gitu. Berarti dari batas ini nih 2 ke 2 ini missing value-nya nih sekitar 1,99 gitu misalnya. 99 sekian. Saat itu dia ada missing value di situ. Sedangkan ini saya bisa bilang 5 missing value karena merupakan, jadi kita lihatnya dari batas bawahnya aja nih. Batas bawahnya ini kalau kurang sama dengan 5 berarti 5 itu termasuk gitu. Berarti 5 itu sebagai batas bawah. Kalau ini kan Y kurang dari 2 berarti batas bawahnya di bawah 2. Sekecil apapun itu tapi di bawah 2 yaitu 1,9999 sekian. Sedangkan kalau ini batas bawahnya adalah 5. Maka saat Y 199 sama Y sama dengan 5, itu kurvanya akan asinambung. Atau menyebabkan kurvanya patah. Oke. Itu contohnya. Nah, sekarang ada juga kasus di mana ceritanya harga jual sebuah mobil itu 27,5 juta. Ya. Jadi rumus penerimaan itu adalah 27,5 Q. Di mana Q itu melambangkan jumlah mobil yang terjual dalam satu unit. Dan berarti Q itu harus dalam bilangan bulat. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita coba logiknya, berarti kan kalau Q sama dengan 1, itu kan R-nya 27,5 gitu ya. Saat Q sama dengan 2, itu R-nya adalah 27,5 kali 2, yaitu 55 gitu. Nah, berarti di sini ada missing value, yaitu dari Q di atas 1 dan Q di bawah 2. Ya, atau Q itu antara 1 dan 2. Ini ada missing value. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan saat Q itu antara 1 sampai 2, lalu 2 sampai 3, lalu 3 sampai 4, dan seterusnya gitu ya. Misalnya saya kasih kode N-1, N, maka ini akan ada selalu missing value. Gitu. Tapi saat bilangan bulat, dia ada nilainya. Jadi kalau teman-teman gambarkan kurvanya, kurang lebih dia akan seperti titik-titik. Ya, jadi seperti inilah kurang lebih. 27,5, 55, jadi ini. Ini tetap linear ya. Kalau kita bikin garis gitu, kalau kita mau bikin garisnya, garis bantu, ini harus, kan ini linear, berarti ini harus 45 derajat gambar kurvanya. Tapi ini missing value nih. Selain titik-titik ini, itu missing value. Atau dia fungsinya asinambung. Seperti itu. Itu adalah penerapan ekonomi untuk sinambung dan asinambung. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang jadi itu tadi kita udah bahas soal sinambung, asinambung, dan juga tentang limit. Ya, tadi limit salah satunya adalah kita mencari nilai tak tentu ya. Jadi bentuk 0 per 0, bentuk tak hingga itu dicoba dicari di konsep limit. Jadi ada nilainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan limit dalam konsep diferensial. Oke. Jadi sekarang kita menyinggung konsep diferensial. Oke. Konsep diferensial. Nah, diferensial itu kan delta Y per delta X gitu ya. Itu sama dengan limit delta X mendekati 0 F biar lebih lengkap gini aja ya. Jadi pertama-tama kita punya fungsi, jadi kita punya nih, kita punya fungsi Y sama dengan fungsi dari X. Ya, jadi diferensial itu adalah delta Y per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0 F X plus delta X dikurang Fx dibagi dengan delta X, seperti itu. Jadi apa yang mau dibicarakan di konsep apa namanya? Di konsep diferensial. Jadi kita ingin mengetahui nih,
ketika ada misalnya penambahan atau perubahan sebesar delta X, di mana perubahannya itu mendekati 0, bagaimana dampaknya? Gitu. Makanya ini interpretasinya adalah bagaimana pengaruh perubahan X terhadap perubahan Y. Jadi ini konsepnya itu kita mau mengukur responsitivitas si perubahan X terhadap nilainya si Y. Seperti itu. Di mana delta X itu berubah mendekati 0 atau berubah sekecil mungkin. Makanya kalau teman-teman ini tahu konsep difference dan diferensial. Nah, diferensial itu kan seperti ini ya, asal-usulnya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa diferensial itu sifatnya adalah kontinu. Kenapa kontinu? Karena dia mencari perubahan nilai sekecil mungkin. Kayak gitu. Ya, dia mencari perubahan nilai ketika delta X itu berubah mendekati 0 atau berubah sekecil mungkin. Ya. Konsep itu hanya dimungkinkan di diferensial. Sedangkan di difference, itu sifatnya discrete. Ini teman-teman belum belajar tentang persamaan difference, tapi gambarannya adalah kalau di difference, itu misalnya kita punya, kan kalau diferensial itu berarti konsepnya dia perubahan secara continuous. Jadi, ibaratnya kita punya garis bilangan 0 sampai 10, diferensial tuh bisa mencari perubahan sekecil apapun. Misalnya, jadi 1,1112 gitu. Itu bisa dicari di diferensial. Ya, perubahan sekecil apapun itu bisa dicari di diferensial. Dan konsep diferensial tuh dia mencari perubahan, ya mencari dampak perubahan X sekecil mungkin terhadap Y, seperti itu. Tapi kalau di konsep discrete, itu perubahannya tidak bisa, di difference itu perubahan harus secara discrete, bukan kontinu. Atau bisa kita bilang, perubahan itu hanya terjadi tiap periode waktu yang dinyatakan dalam bilangan bulat. Contohnya 0, itu yaitu waktu mula-mula, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka di konsep discrete, perubahan itu hanya terjadi di tiap periode waktu. Sehingga yang terjadi selama ini, itu tidak terjadi yang namanya perubahan. Ya, jadi perubahan itu hanya terjadi di periode waktu. Periode waktu yang dinyatakan dalam bilangan bulat, seperti itu. Itu kalau konsep discrete. Sedangkan konsep kontinu, perubahan itu terjadi tiap perubahan sekecil apapun, ya, atau kita sebut dengan perubahan yang kontinu, seperti itu. Nah, jadi kita bisa, misalnya kita punya fungsi, nah, jadi asal-usul turunan itu seperti ini. Misalnya kita punya fungsi Y, yang merupakan fungsi dari X, itu adalah 3X kuadrat minus X. Ya, maka langkah pertama, kan kita mau ini ya, kita masukin jadi F X plus delta X gitu ya. Kita mau kan rumusnya fx x plus delta x kurang fx dibagi delta x. Maka kita cari dulu nih fungsi dari x plus delta x. Maka kalau kita tahu fungsi x seperti ini, maka kita tinggal ganti unsur x menjadi x plus delta x. Menjadi seperti ini. 3 dikali x plus delta x kuadrat dikurang x plus delta x. Ini hasilnya apa? Ini ngikutin aturan A plus B kuadrat. Jadi 3 dikali X kuadrat plus 2 delta X kali X ditambah delta X dikuadratin. Gitu misalnya. Dikurang dengan X dan delta X. Ya, ini kita pecah jadi min X, min delta X. Coba sekarang kita coba samain penyebutnya. Hasilnya menjadi 3X kuadrat ditambah, nah, 2 delta X kali X dikali dengan 3. Berarti 3X kuadrat ditambah 6X delta X ditambah, nah, delta X kuadrat dikali 3 berarti 3 kali delta X kuadrat dikurang X plus delta X, seperti itu. Nah, teman-teman mesti ingat ketika kan Y adalah Fx.
Berarti ketika fx plus delta x itu sama seperti y plus delta y. Ya. Yang mau kita cari adalah delta y-nya. Jadi ini adalah jadi yang di atas nih. Yang di atas ini adalah nilai dari y plus delta y. Ya, jadi y plus delta y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x kali delta x ditambah 3 kali delta x kuadrat kurang x plus delta x. Nah, yang mau kita cari adalah delta y per delta x. Berarti kita yang kita harus lakukan adalah menghilangkan dulu unsur y-nya. Berarti delta y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x delta x tambah 3 delta x kuadrat dikurang x plus delta x dikurang dengan y, seperti itu. Oke. Nah, tadi rumus y itu adalah ini, 3x kuadrat kurang x, maka kita tinggal mensubstitusi nilai y di sini menjadi 3x kuadrat dikurang x. Maka dapat delta y sama dengan 3x kuadrat tambah 6x kali delta x tambah 3 kali delta x kuadrat dikurang x plus delta x dikurang, coba, y-nya itu adalah 3x kuadrat, jadi min 3x kuadrat dikurang x, berarti min sama min jadi plus gitu. Jadi seperti ini. Oke. Maka di sini kita bisa dapatkan hasil yang sama, yaitu plus 3x kuadrat dengan minus 3x kuadrat. Lalu minus x dengan plus x, seperti itu. Ya, itu unsur-unsur yang sama. Nah, berarti kita dapat, saya tulis dalam warna yang berbeda. Berarti delta y sama dengan 6x kali delta x ditambah 3 delta x kuadrat ditambah delta x. Kalau kita, ya seperti itu ya. Nah, yang mau kita cari adalah delta y per delta x. Maka, kalau sisi kiri dibagi dengan delta x, maka sisi kanan harus dibagi dengan delta x, berarti 6x. Nah, supaya bisa dibagi delta x, berarti harus dikali dengan delta x, seperti itu. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Sorry. Jadi ini kita bagi delta x, maka sisi kanan tinggal dibagi delta x kayak biasa ya. Jadi 6x delta x tambah 3 kali delta x kuadrat ditambah delta x per delta x. Maka ini hasilnya menjadi, ini bisa dicoret jadi 6x, ini dicoret jadi 3 delta x, ini dicoret, itu, ini harusnya minus nih. Harusnya minus ya, di sini tuh harusnya udah minus nih. Ini minus, ini juga minus, ini minus, ini juga, berarti ini minus. Ya, berarti ini juga minus. Oke, berarti ini minus. Nah, berarti minus delta x dibagi delta x hasilnya adalah minus 1. Kayak gitu. Berarti ini adalah nilai dari delta y per delta x. Itu 6x plus 3 delta x dikurang 1. Seperti itu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah delta x-nya itu dibikin limit delta x mendekati 0. Berarti ini bisa kita bikin jadi 0. Maka hasilnya adalah 6x dikurang 1. Ya, jadi sebuah fungsi yang bernilai 3x kuadrat minus x, itu ketika diturunkan hasilnya adalah 6x min 1. Nah, ini yang teman-teman sudah coba di SMA ya, menggunakan aturan yang udah diajarkan. Jadi kenapa 3x kuadrat min x itu kan kalau diturunin berarti
Ini pakai aturan yang duanya pindah ke depan, jadi 3 kali 2, 6. X 2 min 1 dikurang X, karena X itu variabel, diturunin terhadap variabel, hasilnya dengan 1. Nah, ini adalah asal-usul rumusnya. Jadi, asal-usul rumus diferensial tuh dari sini. Kayak gitu. Dari sini nih kaidah-kaidahnya. Dari rumus inilah kita bisa menemukan berbagai macam aturan dalam diferensial yang memudahkan kita untuk mengetahui untuk mencari nilai turunan dari suatu fungsi seperti itu. Tapi asal-usulnya tetap dari sini. Seperti itu. Oke. Nah, itu jadi salah satu kegunaan limit yang akan dipelajari di ekonomi, yaitu kita akan mencari kita akan mempelajari tentang diferensial, di mana diferensial itu mencari perubahan nilai X sekecil mungkin. Ya, di mana delta X itu mendekati 0. Nah, nanti kita akan belajar dalam aplikasi ekonomi, termasuk diferensial lainnya ya, termasuk optimisasi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi itu tadi, jadi makanya awal mulanya kita belajar limit, dan lain sebagainya, baru kita masuk ke diferensial. Karena di diferensial konsep limit itu dipakai gitu. Ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan.